Pencegahan selanjutnya saya akan melakukan pemberian nematisida dan Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman dan salam silaturahmi. Baik, dalam informasi video kali ini saya akan memberikan lagi informasi bagaimana cara mengendalikan hama rayap pada tanaman durian, yang mana tanaman durian kami ini lagi ada rayap yang menempel, dan bagaimanakah cara pengendaliannya baik secara kimiawis atau secara mekanis. Kemudian langkah-langkah apa yang harus kita lakukan agar rayap ini tidak datang lagi kembali ke tanaman ini. Baik, berikut kami sajikan informasinya. Baik, inilah kondisi tanaman durian, batang durian kita sekarang ini. Hampir sekitar seluruh tanaman ini diserang oleh hama rayap. Ya, kita lihat hama rayap ini hampir menempel pada semua batang. Nah, biasanya rayap ini akan merusak batang dan akan memancing datangnya cendawan pada saat musim hujan seperti ini. Karena tanaman rayap ini akan memakan kulit dari tanaman durian ini, ya. Akan memakan kulit tanaman durian ini, sehingga kulit akan terjadi pelukaan, dan itu bisa memancing datangnya cendawan yang mengakibatkan nanti terjadi proses pembusukan batang pada tanaman durian ini, dan akhirnya durian kita akan mati. Nah, apabila tidak kita lakukan pengendalian secepatnya, maka durian yang ini akan juga mengganggu proses fotosintesis karena terjadinya kerusakan pada kulit batang. Nah, seperti ini kita lihat hampir beberapa ini, karena lama kami tidak melihatnya lagi pada saat ini, dan proses kerja rayap ini sangat cepat sekali ya. Kalau hanya kita membersihkan secara manual seperti ini, itu tidak akan menyelesaikan masalah, karena dengan secepat waktu hanya 1 malam lagi rayap itu akan naik lagi ke ini. Nah, sekarang saya akan melakukan pengendalian secara mekanis dan secara pengendalian secara menggunakan pestisida. Nah, bahan-bahan apa saja yang harus kita lakukan? Bentar saya berinformasikan. Hampir kulit tanaman durian ini rusak gara-gara serangan dari ini rayap tanah. Ini hampir semua. Jadi harus segera kita berantas, karena apabila nanti rayap tanah ini melukai kulit ini, itu akan mengakibatkan mudahnya tanaman ini terserang oleh cendawan ya. Jadi harus kita bersihkan sekitaran tanaman. Tapi sebelum kita lakukan pembersihan pengendalian agar rayap itu tidak datang lagi ke sekitar tanaman ini, yang pertama kita lakukan adalah jangan membiarkan ranting-ranting atau pohon-pohon kering bekas bekas rentesan kita yang berada di sekitar tanaman ini. Jadi kayu-kayu seperti ini harus kita segera bersihkan supaya tidak memancing datangnya rayap kembali. Oke, saya bersihkan dulu lokasi sekitaran ini, saya jauhkan dari ranting-ranting pohon yang memancing datangnya rayap.
Ya, serangan rayap tanah itu tidak hanya menyerang kayu-kayu yang mati, tapi tanaman hidup pun seperti tanaman durian ini bisa diserang oleh rayap tanah dengan cara tinggal di area batang ini, sehingga tanaman bisa mengakibatkan rusaknya pada kulit batang seperti itu. Baik, untuk pengendalian secara penyemprotan pada batang langsung pada tanaman pada serangan hama rayap, bisa saya siapkan dulu air, kan hanya kita pemakaiannya sedikit, jadi saya siapkan air hanya sekitar 500 ml. Kemudian kita menggunakan bahan aktif bahan aktif yang saya gunakan di sini adalah fipronil 50 gram per liter air. Jadi dimana kita lihat dari insektisida yang kita gunakan ini, di sini memang ada pengendalian untuk rayap tanah. Ini ada, bisa dilihat. Mana? Nah, ini ada untuk pengendalian rayap tanah pada tanaman dengan dosis 2 sampai 5 ml per liter air. Jadi nanti dosisnya sini saya pakai hanya sekitar 1 ml untuk setengah liter air. Kemudian untuk membantu daya rekat pestisida ini, saya akan membantu memberikan perekat karena ini lagi musim hujan, jadi supaya pestisida itu tidak mudah tercuci oleh air hujan dan air, saya tambahkan perekat secukupnya, kira-kira 0,5 ml. Kemudian seperti itu. Selanjutnya tinggal kita spray saja pada tanaman, pada batang. Jadi ya, usahakan semua yang ada tanah ini disemprot. Pencegahan selanjutnya saya akan melakukan pemberian nematisida dan insektisida, yaitu yang berbahan aktif karbofuran ya, yang mana fungsinya ini adalah untuk mengendalikan hama-hama, baik itu hama yang berada dari tanah maupun yang ada di permukaan tanah. Jadi saya akan taburi di sekitaran keliling tanaman ini radius 20 cm supaya rayap yang ada dari bawah itu tidak naik ke atas pohon durian ini. Ya, kita taburi di sekitar keliling tanaman, dosis perkirakan secukupnya. Yang utama itu pas di sekitar ini pohon, supaya rayap tidak naik ke atas. Oke, pemberian fungisida berbentuk karbofuran sudah saya lakukan di sekitaran tanaman. Nah, untuk penggunaan musuh alami atau predator pada tanaman pada hama rayap ini, bisa kita gunakan semut rangrang ini, semut rangrang yang bisa kita pelihara di sekitaran tanaman kita supaya dapat mencegah serangan kembali hama rayap ini. Apabila tanahnya rontok, maka ini jadi santapan terjadi hama rangrang. Dan semut rangrang juga ini bermanfaat untuk membasmi kutu-kutu daun yang berada pada tanaman seperti tanaman durian. Jadi pemanfaatan semut rangrang ini untuk sebagai predator sangat bermanfaat buat tanaman, tapi memang juga mempunyai kerugian karena biasanya semut rangrang ini mempunyai koloni yang membungkus daun, yang biasanya itu dia membungkus daun untuk tempat menginapnya semut rangrang ini. Oke.
Baik, demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan bagaimana cara pengendalian hama rayap pada tanaman durian yang menyerang pada batang ini. Ya, saya sudah lakukan pengendalian secara menggunakan zat kimia, kemudian pembersihan dan juga menggunakan musuh-musuh predator yang bisa kita jadikan membantu kita dalam pengendalian hama rayap ini. Oke, sampai jumpa pada informasi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.